Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi statistika riset bisnis, yaitu uji hipotesis dua sampel. Yang beranggotakan saya sendiri, Nur Aini, dan rekan saya, Hasanah Fadila Widiati, dan Firial Saiki Isfahani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Firial. Hmm, Apa itu uji hipotesis dua sampel? Uji hipotesis dua sampel adalah metode statik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data atau sampel yang berbeda dengan tujuan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut. Tujuan utamanya yaitu untuk menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada hipotesis perbedaan yang signifikan antara dua kelompok melawan hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan. Hmm, Uji hipotesis dua sampel independen atau tidak berpasangan membandingkan dua kelompok independen antara rata-rata populasi berbeda antara dua kelompok, ada atau tidaknya perbedaan antara dua buah data. Kelompok yang dibandingkan berasal dari populasi yang berbeda dan tidak berpasangan. Dalam uji hipotesis dua sampel, populasi independen memiliki distribusi perbedaan di mana standar deviasi menjadi kuadrat varian karena sama dengan jumlah dua varian individu. Hal ini menunjukkan perbedaan varian dari dua distribusi sampling. Sigma satu dan sigma 2 diketahui, asumsinya sampel dipilih secara acak dan independen, populasi berdistribusi normal atau ukuran sampel N dan NZ keduanya lebih dari 30. Sigma diketahui, rumusnya sigma X bar satu dikurangi sigma sigma X bar 2 sama dengan akar sigma satu pangkat 2 per N satu ditambah sigma 2 pangkat 2 per N pangkat 2. Jika sigma satu dan sigma 2 diketahui dan kedua populasi berdistribusi normal atau kedua sampel minimal 30, maka gunakan tes statistik Z value. Maka rumusnya adalah Z sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 per akar sigma satu pangkat 2 per N1 ditambah sigma 2 pangkat 2 per N2. Atau jika sigma satu dan sigma 2 tidak diketahui dan N1 dan N2 kurang dari sama dengan 30, maka gunakan rumus Z sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 per akar S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2. Contoh soalnya yaitu fasilitas Juscan baru-baru ini dipasang di lokasi Burn Road Food Town. Manajer toko ingin tahu apakah waktu checkout berarti menggunakan metode checkout standar lama dari menggunakan YouScan, dia mengumpulkan informasi contoh berikut. Waktu diukur dari saat pelanggan memasuki garis sampai tas mereka digerobak. Oleh karena itu, waktu mencakup menunggu dalam antrean dan memeriksa. Di sini ada keterangannya, customer type-nya ada standar dan YouScan. Untuk sampel meannya, untuk standar 5,50 menit, untuk YouScan-nya 5,30 menit, untuk population standard deviation-nya, untuk standar 0,40 menit, untuk YouScan-nya 0,30 menit. Dan untuk sample size-nya, untuk standar 50, untuk YouScan-nya 100. Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama kita tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, untuk hipotesis nolnya itu, eh, mu kurang dari sama dengan mu U, eh, S-nya itu untuk standar, U-nya itu untuk U-scan. Dan untuk hipotesis satunya itu mu S lebih dari mu U. Hipotesis nolnya itu kurang dari waktu check out. Untuk hipotesis satunya itu waktu check out lebih lama dari waktu standar. Yang kedua, tentukan nilai signifikasi. Dipilih nilai signifikasinya itu 0,1. Yang ketiga, tentukan statistik pengujian. Karena populasi dan standar deviasi diketahui, digunakan distribusi Z. Untuk populasi dan standar deviasinya itu ada di soal yang tadi. Dan yang keempat, merumuskan keputusan. Hipotesis nol ditolak jika Z lebih dari ZA. Z lebih dari 2,33. Yang kelima, kita hitung nilai Z dan membuat keputusan. Z sama dengan X bar S dikurangi X bar U per akar sigma S pangkat 2 per NS ditambah sigma U pangkat 2 per NU. Nah, sama dengan 5,5. 5,5-nya itu dapat dari sampel meannya dikurangi 5,3 sama dapat dari sampel mean per eh, akar 0,40 pangkat 2. 0,40-nya itu dari population standard deviation per 50, 50-nya itu dapat sampel dari sampel size, ditambah 0,30 pangkat 2, 0,30, 30-nya juga sama dari population standard deviation per 100, 100-nya juga dapat dari sampel size.
sama dengan 0,2 per 0,064 sama dengan 3,13. Di sini ada dari gambarnya, yaitu tadi yang dari hipotesisnya itu yang diketahui. Lalu, nilai yang dihitung dari 3,13 lebih besar dari nilai kritis 2,33. Keputusan kami adalah untuk menolak hipotesis 0. Perbedaan dari 0,20 menit antara waktu check out berarti menggunakan metode standar terlalu besar untuk terjadi secara kebetulan. Kami menyimpulkan metode Juscan lebih cepat. Selanjutnya, uji hipotesis dua sampel dependen berpasangan. Uji hipotesis dua sampel dependen merupakan uji yang digunakan untuk keperluan menguji dua populasi di mana pengamatan yang dilakukan saling berhubungan. Pengamatan dapat pula berasal dari satu populasi, di mana pengamatan kedua dilakukan pada unit sampling yang sama yang telah diberi suatu perlakuan tertentu. Pengamatan semacam ini sering dikatakan sebagai pengamatan berpasangan atau pengamatan yang dilakukan pada dua populasi berbeda yang dipasangkan. Contohnya, jika ingin membeli mobil, kita akan melihat mobil dari merek yang sama atau lebih dealer yang berbeda dan membandingkan harganya. Contoh yang kedua, jika ingin mengukur efektivitas program diet, kita akan mengukur berat peserta program sebelum dan sesudah menjalankan program. Berikut rumus uji T dan sampel dependen. T sama dengan D bar per standar deviasi per akar N. Dengan D bar sama dengan rata-rata dari selisih pasangan, misalnya sebelum dikurangi dengan sesudah. Standar deviasi adalah simpangan baku dari selisih pasangan. N adalah jumlah pasangan dan T adalah nilai statistik T. Berikut adalah langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama, hipotesis. Jika hipotesis 0, mu satunya sama dengan mu 2, jadi mu D sama dengan 0. Jadi hipotesis satunya, jika mu 1 kecil dari mu 2, mu D kurang dari 0. Hipotesis 0, jika mu 1 sama dengan mu 2, eh, mu D sama dengan 0. Hipotesis satunya, mu 1 lebih dari mu 2, jadi mu D lebih dari 0. Mu 0, hipotesis 0, mu 1 sama dengan mu 2 dan hasilnya mu D sama dengan 0, maka hipotesis satunya mu 1 tidak sama dengan mu 2. Jadi mu D tidak sama dengan 0. Yang kedua, tentukan T-tabel dengan taruh signifikan alfa dan deviasi standarnya sama dengan N kurang 1. Yang ketiga, lakukan statistik uji eh, T sama dengan D bar dikurang D0 per standar deviasi per akar N, yang dimana D bar sama dengan sigma DI per N, di mana DI sama dengan selisih dua perlakuan atau dua variabel. D0 adalah asumsi selisih dari mu 1 dikurang mu 2 yang dihipotesiskan. Jika tidak disebutkan, maka diasumsikan D0 sama dengan 0. Standar deviasi adalah simpangan baku dari selisih perlakuan. D pangkat 2 sama dengan N sigma D I pangkat 2 dikurang sigma D I pangkat 2 per N dikurang 1. Yang keempat, lakukan kriteria uji berikut. Yang kelima, baru kesimpulan. Kapan kita pakai Z atau T? Yang pertama, jika N besar sama 30, menurut central limit theorem kita gunakan Z. Jika N kurang dari 30, tapi deviasi standar populasi diketahui, gunakan Z. Jika N kurang dari 30, deviasi standar populasi tidak diketahui, tapi terdapat pernyataan bahwa sampel diambil dari populasi yang besar, maka gunakan Z. Jika N kurang dari 30, deviasi standar populasi tidak diketahui dan tidak ada informasi jumlah data populasi, maka kita gunakan T. Berikut adalah contoh soal dari sampel dependen. Misalkan akan diuji apakah penerapan metode kerja baru di suatu stasiun kerja akan meningkatkan kapasitas kerja dari karyawan di stasiun kerja tersebut. Untuk itu, diamati hasil produksi per jam dari 12 orang karyawan yang bekerja di stasiun kerja tersebut sebelum dan sesudah diterapkannya metode kerja baru. Hasilnya bisa dilihat pada tabel berikut. Gunakan alfa sama dengan 5%. Jadi di tabel ini terdapat jumlah karyawan 12, jumlah produk yang dihasilkan per jam, yaitu metode lama dan metode baru. Jadi selisih DJ-nya yaitu selisih dari metode lama dengan metode baru, contohnya 23 dikurang 24, maka hasilnya min 1. DJ pangkat 2, jadi min 1 di pangkat 2, jadi hasilnya 1. Jadi selisihnya ini DJ dijumlahkan
min satu ditambah min 7, min 2 ditambah satu tambah min 4 tambah min 2 tambah min satu tambah 2 tambah min 2 tambah satu tambah min 2 tambah min 2 jadi hasilnya min 19. Terus dijumlahkan juga hasil dari DJ pangkat 2 juga didapatkan 93. Rata-rata ini dari DJ maka didapat min 1,58. Berikut jawabannya, langkah-langkah pengujiannya. Hipotesis nol sama dengan mu satu sama dengan mu 2 atau mu D sama dengan nol. Jadi hipotesis satunya mu satu kurang kecil dari mu 2 atau mu D kecil dari nol karena terjadi peningkatan kapasitas. Tingkat signifikansi sudah diketahui, jadi 0,05. Statistik ujinya kita gunakan T hitung sama dengan D bar per standar deviasi per akar N sama dengan min 1,58. Kita masukkan angkanya min 1,58 eh, akar 12 per akar 5,7 sama dengan min 2,293 dengan D barnya yaitu min 1,58 dan standar deviasi standar deviasi pangkat 2-nya yaitu 12 dalam kurung 93 dikurang 19 pangkat 2 per 12 dalam kurung 11 sama dengan 5,7. Daerah kritisnya eh, daerah penolakan H0 terhitung kecil dari min T0,05 11 sama dengan min 1,796. Karena T hitung sama dengan min 2,293 kecil dari min T 0,05 11 sama dengan min 1,796 maka H 0 ditolak. Berarti penerapan metode baru dapat meningkatkan kapasitas produksi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.